Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang orang-orang yang tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan bahwa ibadah ini ada namanya faktor non teknis. Kalau dulu kita sempat sampaikan tentang orang-orang yang tidak diterima sholatnya, meskipun sholatnya benar, secara hukum fikih benar, tapi ada faktor lain yang membuat tidak diterima sholatnya. Di antaranya ada apa? Yaitu orang-orang yang sholat namun tidak mau membayar zakat. Kemudian sholat namun mudminul khamr, yaitu menenggak minuman keras. Ketika sholat namun dia seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Demikian pula puasa juga ada penyebab tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan urutkan kembali bahwa di antara yang menjadikan seseorang tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah yaitu puasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk birrul walidain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah engkau sekutukan Allah dengan apapun, dan terhadap kedua orang tuamu maka berbuat baiklah atau berbaktilah. Disandingkan berbakti dengan ibadah kepada Allah, menandakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara berbakti kepada orang tua dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedurhakaan seseorang kepada orang tuanya ini bisa menjadikan ibadah-ibadahnya termasuk puasanya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat kan ibadah ta'abbud kepada Allah. Sementara kita durhaka kepada orang tua kita, itu mungkar apa kebaikan? Adalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Maka siapa sholat, siapa puasa, ya tidak mencegah dari perbuatan yang diingkari oleh Allah, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menyebabkan puasanya bahkan ibadah-ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ditolak puasanya. Yang kedua, yang tidak diterima oleh Allah puasanya siapa? Yaitu puasanya istri yang tidak taat kepada suami atau istri yang durhaka kepada suaminya. Kira-kira sudah merasa taat atau belum? Kalau belum ya minta ridhonya suami, maka mintalah maaf kepada suaminya. Maka yang pas itu adalah minta maaf sebelum puasa, bukan bar poso. Ada biasanya jalur ngapurane pas malam, kuduna wae dhewe iki saurunge poso, ben posone diterima, posanya benar-benar makbul, tidak ada perkara-perkara yang menghalangi diterimanya pahala puasa itu, maka sebelum kita masuk Ramadan, ya, jadilah istri yang taat. Bila jika belum taat, mintalah keikhlasan suami, ridhonya suami. Mas, aku memang belum merasa taat, aku belum merasa menjadi wanita yang berbakti pada suami, tapi apa adalah daya, aku adalah manusia biasa, maka maaflah Kakanda, aku ini yang sedolim ini. Wah, kata bosnya angel ya. Angel sebuli angel. Jadi malah sudimen jaluk ngapura. Masih ingat ibu-ibu tentang seorang wanita yang dikatakan sebagai calon penghuni surga. Rasul pernah menyampaikan bahwa ada wanita
calon penghuni surga. Ternyata ketika Nabi menyampaikan itu di depan Fatimah radhiyallahu anha, ternyata inisialnya bukan Fatimah. Ada wanita yang bertempat tinggal non jauh di sana, ternyata dicarilah, ketemu. Maka Fatimah ketika satu berangkat dengan Husain, Sayyidina Husain, anak keduanya, jadi anak kedua daripada Fatimah. Jadi ada Hasan, ada Husain. Anak pertama namanya Sayyidina Hasan, anak kedua Sayyidina Husain. Jaraknya lahir cuma beberapa bulan saja. Jadi disebut namanya adalah meh kaya kembar neng ora kembar. Nah, ketika belum menemukan rumahnya dan bertemu dengan Sayyidina Husain, apakah ada yang bernama Muti'ah yang taat kepada suaminya? Tidak tahu saya. Tapi apa Anda orang yang disebutkan ini? Mungkin jadi. Bolehkah saya bidangkan dengan Anda? Kata Fatimah. Boleh, tapi harus izin dulu dengan suami saya. Kenapa? Karena kalau bawa anak laki-laki. Saya hanya boleh bicara dengan perempuan, bukan dengan laki-laki. Karena anak kecil. Aku tidak minta izin anak kecil atau anak dewasa. Oke, kalau begitu besok saya mau kembali. Fatimah pun besok kembali menemui Muti'ah. Ternyata Sayyidina Hasan kelayu, akhirnya melu. Gua anak loro. Nah, karena ingin janjinya menganak siji, sing baru malah anak loro ditolak lagi. Aku minta izin lagi pada suamiku kalau mau berbincang dengan dua laki-laki dan satu wanita. Ya, dia balik lagi besok dan diizinkan. Ternyata dalam rumah seorang yang bernama Muti'ah itu ada sebuah cemeti gantung neng dinding. Nah, Muti'ah apa ini? Ini cemeti, pecut. Enggak apa ini? Ini pecut ini setiap hari kau berikan pada suami. Suamiku, kalau engkau tidak menemukan kebaikan dalam diriku, ada yang kurang pas atas diriku, maka campurlah aku. Enak orang kira mustaqim. Malah KDRT. Yang jelas kan ini contoh wanita. Kalau engkau tidak menemukan kebaikan dalam diriku, wahai kakanda, maka campurlah aku. Aku tidak ingin masuk neraka karena kau tidak ridho kepadaku, maka ridhoilah aku. Itulah istri yang baik itu selalu minta ridhonya suami. Orangnya lah karo suami, nentang suami, ngancam suami, orang. Oh, wong wedok sing wani ngancam suami itu tidak akan diterima puasanya. Nah iya teko iki. Sing tahu diancam wong teko iki. Sing tahu diancam teko. Nah, wanita yang suka ngancam-ngancam suaminya tidak diterima puasanya oleh Allah. Bahkan wanita yang membebani suami tanpa pernah yang mampu untuk menyampaikan apa yang diinginkannya, termasuk juga nggak taat pada suaminya. Maka jadilah istri yang taat. Maka mau ngurung kosong menjaluk ngapur, Mas. Engkau badal ngawur bali meneh. Makanya mintalah ridhonya. Minta ridho kepada suaminya, mbok menawa ana sing tidak diridhoi oleh suami, mohon dimaafkan agar posone diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Halo. Maka berbahagialah pada para janda karena enggak perlu minta ridho suaminya. Ayo, maka sing rumoson duwe bojo gitu kan. Enggak mintalah ridho suaminya. Jadi minta kepada suami supaya memberikan maaf dan meridhoi kekurangannya.